Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini saya Samsul Hidayat, mahasiswa program studi administrasi publik pasca sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ingin berbagi terkait dengan isu-isu yang selalu hangat untuk dibicarakan, yaitu terkait dengan desentralisasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa desentralisasi baik simetris maupun asimetris terus menjadi perhatian serius bagi studi politik dan pemerintahan di Indonesia. Namun pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang dasar desentralisasi asimetris di Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, bahwa yang menjadi dasar adanya desentralisasi asimetris di Indonesia menurut hasil penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010 menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 5 alasan mengapa desentralisasi asimetris harus dilakukan di Indonesia. Yang pertama, karena alasan konflik dan tuntutan separatisme. Kemudian yang kedua, karena daerah tersebut menjadi ibu kota negara. Kemudian yang ketiga, karena daerah tersebut memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Dan yang keempat, karena daerah tersebut merupakan daerah perbatasan atau daerah perbatasan negara. Dan yang kelima, karena daerah tersebut merupakan pusat pengembangan ekonomi. Sebagai penjelasan bahwa desentralisasi asimetris karena alasan konflik dan tuntutan separatisme ini merupakan daerah yang dijadikan sebagai otonomi khusus. Nah, sebagai contoh yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Ketiga provinsi ini masuk dalam kategori alasan karena konflik dan tuntutan separatisme. Seperti di Aceh. Aceh menjadi daerah istimewa dengan otonomi khusus karena memang ada konflik yang berkepanjangan antara gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia. Nah, karena alasan konflik yang berkepanjangan, begitupun di Papua, maka agar daerah tersebut tidak keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus kepada ketiga daerah tersebut. Lantas apa saja kekhususan yang didapatkan oleh ketiga daerah tersebut? Nah, daerah tersebut mendapatkan dana otonomi khusus sebagai kompensasi. Kemudian mendapatkan pengakuan terhadap identitas lokal yang terwujud dalam institusi politik. Seperti di Aceh ada yang namanya partai lokal. Kemudian pengakuan terhadap simbol-simbol lokal seperti bendera, bahasa, dan lain-lain. Kemudian partai politik lokal di Aceh, contohnya ada partai politik lokal, dan di Papua belum ada. Sebetulnya ruang itu terbuka, tapi belum ada. Kemudian affirmative action untuk menjadi pemimpin lokal. Contoh kalau di Aceh, pemimpin lokal itu harus mampu membaca Al-Quran. Kemudian kalau di Papua harus berdasarkan persetujuan dari lembaga adat. Kemudian juga harus orang lokal. Nah, itu otonomi khusus yang didapat oleh diantaranya
oleh Provinsi Aceh dan Papua. Nah, kemudian yang kedua, karena alasan ibu kota negara. Desentralisasi karena alasan ibu kota negara ini sampai saat ini ya katakanlah DKI, Provinsi DKI Jakarta. Karena memang sebagai ibu kota negara yang kelak akan pindah tentunya ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, lantas apa saja perlakuan khusus yang diberikan oleh negara terhadap daerah khusus ibu kota tersebut? Tentunya ya perlakuan khusus dari segi pembangunan, infrastruktur selalu diberikan yang terbaik. Kemudian ketiadaan pemilu kada untuk bupati dan wali kota, di mana bupati dan wali kota tersebut ditunjuk langsung oleh gubernur. Tidak ada DPRD kabupaten kota, yang ada hanya DPRD provinsi saja. Kemudian alasan ketiga dari desentralisasi asimetris yaitu karena sejarah dan budaya. Adapun daerahnya yaitu Daerah Istimewa Provinsi Yogyakarta atau DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa lantas keistimewaan yang diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut? Satu, karena sejarahnya di masa revolusi dan perebutan kemerdekaan. Kemudian penetapan gubernur dan wakil gubernur oleh DPRD. Gubernur adalah sultan yang bertahta dan wakil gubernur adalah paku alam yang bertahta. Nah, penentuan sultan dan paku alam diserahkan pada institusi keraton atau paku alam masing-masing. Kemudian kedua pemimpin tersebut tidak boleh bergabung dengan partai politik. Nah, ini diantaranya keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun sempat beberapa tahun yang lalu mendapatkan pertentangan dari sebagian ataupun beberapa organisasi kemasyarakatan yang ada di Provinsi Yogyakarta. Nah, di Indonesia khususnya baru 3 alasan tersebutlah yang dilaksanakan dengan adanya desentralisasi asimetris, yaitu satu karena alasan konflik, kemudian kedua karena alasan ibu kota negara, dan yang ketiga karena alasan sejarah dan budaya. Nah, yang keempat ada karena alasan daerah perbatasan. Ini memang penting sesungguhnya karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang berbatasan dengan 10 negara tetangga baik di darat maupun di laut. Wilayah laut Indonesia berbatasan dengan negara India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua New Guinea. Sedangkan wilayah darat Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua New Guinea. Nah, kawasan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga tersebar di 12 provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Sebagai daerah perbatasan tentunya memiliki peran sebagai batas dengan negara tetangga. Selain itu, kompleksitas permasalahan yang dihadapi ini juga harus diperhatikan sebagai halaman depan, bukan lagi sebagai halaman belakang negara kita. Misal, gubernur di daerah perbatasan harus dari militer, karena potensi pelintas batas yang tinggi di samping penguatan infrastruktur dan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Contohnya Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Nah, kemudian yang kelima, karena alasan pusat pengembangan ekonomi, daerah yang secara geografis memiliki peluang untuk menjadi daerah khusus ekonomi seharusnya dikembangkan agar memiliki daya saing ekonomi tinggi. Daerah seperti Batam,
dapat dikembangkan dan dibentuk untuk menyaingi Singapura. Nah, alokasi kekhususan misalnya menyangkut biaya masuk dan pengembangan infrastruktur, pengembangan ekonomi seperti pelabuhan dan tata sistem pelabuhan. Nah, pelabuhan terbesar di Indonesia saat ini Tanjung Priok di Jakarta. Lebih untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri karena posisi geografisnya. Jika Batam dikembangkan dengan pelabuhan modern, dengan sistem yang lebih baik, tidak mustahil mampu mengambil potensi pelabuhan Singapura yang memiliki keterbatasan luas. Namun demikian, dua alasan terakhir ini terkait dengan daerah perbatasan, pusat pengembangan ekonomi, yang berhubungan dengan desentralisasi asimetris, masih memerlukan dan membutuhkan kajian lebih lanjut. Nah, demikian sedikit gambaran tentang dasar ataupun alasan-alasan yang mendasari adanya desentralisasi asimetris di Indonesia. Jadi dari 5 alasan tadi, 3 alasanlah yang sudah terbentuk di Indonesia, yaitu karena alasan konflik, karena alasan ibu kota negara, dan karena alasan budaya. Yaitu provinsinya adalah Nangro Aceh Darussalam, Papua Barat dan Papua, kemudian DKI Jakarta sebagai ibu kota, dan daerah istimewa Yogyakarta karena alasan budaya. Demikian pemaparan singkat ini terkait dengan dasar-dasar yang melandasi adanya desentralisasi asimetris di Indonesia. Mohon maaf apabila penjelasan ataupun pemaparan ini kurang baik atau terdapat banyak kesalahan, karena memang ini merupakan salah satu bagian proses pembelajaran bagi diri saya secara pribadi dan bagi kita semua. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.